bisa semaksimal mungkin untuk menjalani hidup kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami tahu itu hanya bisa terjadi kalau kami dengan sungguh memperhatikan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan menjalani hidup ini sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kalau baca perikop ini, saya selalu teringat papa saya. Karena papa saya punya statement yang sangat kontroversi dengan ayat ini. Ya, dulu selagi dia hidup. Tapi bukan karena dia pas waktu itu, bukan karena dia baca ayat ini. Dia itu pas lagi dengar ada lagu anak-anak sekolah minggu kan, apa? Orang kaya membangun rumahnya di atas. Jadi dia dengar lagu itu, saya ingat sekali. Ya karena saya waktu itu juga masih anak-anak. Kalau tidak salah masih sekolah minggu. Kalau tidak salah waktu kami nyanyi waktu itu dia sehingga dia bilang, ya sebenarnya katanya yang di sini itu salah. Itu bukan yang bodoh katanya, yang membangun rumah di atas pasir. Tetapi orang yang tidak ada duit katanya. Dan dia membangun rumah di atas batu bukan karena dia itu pintar, tapi karena dia punya duit. Nah, kaya. Bangun rumahnya permanen maksudnya. Ya, orang bodoh bangun rumahnya yang gampang rusak. Nah, jadi makanya saya bilang ini statement yang kontroversi dengan kebenaran ini. Ya, karena kebenaran ini tidak berbicara tentang material. Nah, kebenaran ini berbicara tentang hasil yang akan didapatkan dari seseorang ketika dia merespon atau tidak merespon apa kebenaran. Nah, gimana yang dikasihi Tuhan? Oleh sebab itu saya katakan bahwa tadi respon yang berbeda dari orang-orang yang berbeda. Ya jelas. Si A, kita tidak usah heran kalau dia responnya terhadap kebenaran yang sama beda dengan si B. Karena mereka ini dari dua pribadi yang berbeda. Yang memiliki kehendak masing-masing, kehendak bebas masing-masing. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kita kembali ke perikop kita. Perikop yang kita baca ini sebenarnya adalah bagian dari kesimpulan. Ya, kesimpulan. Nah, kesimpulan dari apa? Ya, kesimpulan dari kalau kita baca di pasal 5, mundur pasal 5 sampai pasal 7 ini kan di pasal 5 sudah dikasih judul apa? Khotbah di bukit, ya, khotbah di bukit. Dan kenapa diberikan judul khotbah di bukit? Ya, jadi ini adalah sebenarnya satu kalimat yang tersambung ya dari pasal 4 ya. Mereka saat itu sedang ada di satu dataran tinggi ya di bukit, dan ketika itu Tuhan Yesus naik di tempat yang lebih tinggi dari yang lainnya, dan dia mulai berkhotbah atau mengajar. Dia mulai mengajar sampai karena dikasih judul khotbah di bukit. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan khotbah di bukit ini, Alkitab mencatat bahwa ada begitu banyak orang yang bondong-bondong mengikut dia, mendengarkan saat itu. Ya mungkin karena orang-orang itu mau dengar Tuhan, bondong-bondong datang ke situ karena mereka sudah dengar informasi tentang wah dia ini telah melakukan banyak mujizat nih, yang sakit, yang lumpuh, yang tuli, yang buta, yang kusta banyak disembuhkan nih, bahkan yang kelaparan dikasih makan. Wah, sampai mereka banyak yang kumpul saat itu. Dan khotbah yang Yesus sampaikan di atas bukit adalah khotbah yang luar biasa. Kita telah mendengarkan banyak khotbah-khotbah yang luar biasa, atau kita bahkan pernah membaca khotbah-khotbah yang disampaikan oleh pengkhotbah yang luar biasa. Bagaimana Spurgeon khotbah, bagaimana Billy Graham khotbah waktu dia masih seorang fundamental,
Dan ada begitu banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Tetapi saya katakan bahwa khotbah yang disampaikan oleh Yesus ini adalah khotbah yang paling the best punya. Dan saudara, bahkan khotbah di atas bukit sudah menjadi inspirasi bagi semua manusia di segala zaman. Nah, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada orang berharap sampai, wah, coba kalau ada pengkhotbah seperti Yesus. Pasti banyak orang bertobat. Pasti banyak orang yang akan datang cari kebenaran. Saudara, dengan adanya pribadi Tuhan Yesus di tengah-tengah Israel, seharusnya bangsa Israel semuanya bertobat. Betul? Ya. Nah, lantas hari ini ada orang yang berkata berharap, wah, coba kalau datang pengkhotbah seperti Yesus. Wah. Yesus saja sudah hidup bukan di waktu yang pendek. Dia pelayanan saja 3 tahun lebih. Seharusnya cukup membuat bangsa Israel semuanya tobat. Nah, tapi saudara, ternyata tidak demikian. Ya, ternyata tidak demikian. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu tidak terjadi. Walaupun ada begitu banyak orang yang datang kepada dia, walaupun ada banyak orang berbondong-bondong mengikut dia, tetapi Yesus tahu bahwa 3,5 tahun yang akan datang, banyak orang yang datang kepadanya saat itu akan menyalibkan dia. Jadi meskipun saat itu ada begitu banyak, beribu-ribu orang datang, ini datang bukan seperti hari ini. Wow, orang sampai penuhi lapangan Tikala, macet satu kota Manado. Ya kan? Saudara, ini Tuhan Yesus datang dikerumuni oleh beribu-ribu orang. Dan walaupun ketika dia memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti, orang-orang berseru, mari kita jadikan dia menjadi raja, katanya ya. Mereka berseru, tetapi Tuhan tidak. Tuhan tahu bahwa hanya kurang lebih 3,5 tahun ke depan, justru mereka inilah yang akan menyalibkan dia. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus hendak masuk ke Yerusalem, bahkan orang-orang ini menyambut dia memang, ya, karena mereka mau dia jadi raja. Ya, alaskan daun palem, bahkan ada yang bajunya, ya kan, dialaskan di mana Tuhan datang, naik keledai dan melewati apa yang mereka sudah siapkan itu. Ya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dilihat dari tampak luar, wah, ini saat itu kalau cuman siapa yang bikin kekayaan kalah. Iya kan? Wah, luar biasa penyambutannya. Wah, ini terlihat ini the best punya. Bayangkan dengan orang yang beribu-ribu seperti itu, kalau mereka semuanya terima Yesus dan melakukan kesaksian, bisa tidak membuat satu bangsa Israel langsung bertobat? Seharusnya. Bisa. Bayangkan ini dengan ribu, diutus 22 orang. Ya, 22 orang itu satu hari bawa berapa orang misalnya. Ya, 1 tahun selesai satu Israel dimenangkan. Tetapi tidak. Itu tidak terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan beberapa hari kemudian ketika ia disalibkan, atau bahkan akan disalibkan, tidak ada satupun yang membela dia. Yang ada hanya Petrus dan Yohanes. Dan Yohanes dari dekat, itu pun Petrus dari jauh. Tetapi ini masih lebih baik, saudara yang dikasihi Tuhan, daripada yang 10 orang muridnya yang lain tidak tahu Alkitab, tidak tahu ada catat dan kemana mereka. Karena yang dicatat pada saat itu cuma Petrus dan Yohanes. Yohanes agak dekat, Petrus dari kejauhan. Jangankan yang ribu-ribu, yang 10 orang yang jalan sama-sama dia entah kemana. Saudara, sepertinya ada banyak orang yang ikut dia, tetapi sekali lagi Yesus tahu dia akan ditolak.
dia akan ditolak. Dan mengapa ini bisa terjadi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena adanya perbedaan respon di setiap manusia. Ada perbedaan. Coba kita lihat saudara yang dikasihi Tuhan, di pasal 7, mengapa sudah ada pengajaran yang begitu hebat, mengapa sudah ada Yesus yang datang ke dalam dunia ini, yang adalah pengkhotbah di atas segala pengkhotbah, yang bisa memaparkan firman Tuhan sesistematis apa? Sebaik mungkin ya. Mau bilang kurang sistematis kalau Tuhan Yesus yang jelaskan. Ya. Waduh, sudah dia yang paling sistematis kalau paparkan peta jalan, ya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi mengapa tidak ada kelaparan rohani? Yang ada hanyalah kekeringan rohani di bangsa Israel. Mengapa? Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan mengapa itu terjadi di dunia hari ini? Mengapa? Mengapa itu terjadi hari ini? Terlihat ada begitu banyak orang yang antusias. Ini si A bikin KKR numpuk pluk, macet kota Manado. Bikin KKR di sana pluk, macet di mana lagi? Wah, sepertinya ada begitu antusias. Ada begitu banyak orang tertarik. Tapi mengapa Tuhan Yesus katakan ketika anak manusia mau datang, adakah ia temui iman di bumi? Mengapa? Karena ada perbedaan respon dari tiap orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan melihat tipe orang yang sudah disebutkan dalam perikop tadi, yang datang dan tidak melakukan. Tetapi saudara, sebenarnya sebelum tipe itu ada tipe yang sebelumnya. Tipe orang yang seperti apa? Kalau tadi kan ada yang datang, mendengarkan dan melakukan. Ada yang datang, mendengarkan, tidak melakukan. Ada yang datang dan tidak mendengarkan. Tetapi sebelum yang ada yang datang, ada enggak tipe orang yang lain? Oh, ada. Tipe yang mana itu? Tipe yang tidak datang. Jadi ada yang datang, mendengarkan, melakukan. Ada yang datang, mendengarkan, tidak melakukan. Ada yang datang, tidak mendengarkan. Ada yang datang, cuma datang begitu. Tetapi sebelum tipe itu ada tipe lain enggak? Oh, ada. Yaitu tipe yang tidak datang. Jangankan dia mendengarkan dan melakukan, datang pun tidak. Nah, ini tipe yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu tipe orang yang datang pun tidak. Jangan kita berharap dia bisa dengar dan melakukan. Nah, gimana dia bisa mendengarkan dan melakukan? Dia datang pun tidak. Mau dengar apa? Dari mana dia mau dengar? Apa yang dia akan lakukan? Karena dia tidak datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda bahwa ini adalah bagian yang iblis paling suka nih? Iblis paling suka, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang tidak datang. Oh, dia suka sekali. Saudara, karena begini, iblis itu dia tidak mau ambil risiko. Kalau bisa dari akarnya lebih dulu dia tunggu. Kalau bisa dimatikan dari akarnya, sudah dari akarnya dia matikan. Makanya jangankan dia mau orang itu datang, kalau bisa nggak datang dia lebih suka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa? Karena dia tahu
Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 10 ayat 17, katanya, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Nah, iblis nak mau ambil resiko. Sebelum dia bisa dengar, kalau bisa dia jangan datang supaya dia tidak dengar. Dia takut kalau dia dengar, dia tahu tentang Injil Kristus. Maka dia, waduh, jangan-jangan dia kan tidak maha tahu. Iblis itu tahu tapi dia tidak maha tahu. Jangan-jangan setelah dia dengar nanti dia percaya nih, dia beriman. Wah, kehilangan pasukan nih saya. Jadi sebelum bisa datang, sebelum dengar, kalau bisa dia cut. Tidak usah kamu datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia akan mencegah. Entah itu seorang mau ke gereja kah, entah seorang itu mau ikut kebaktian doa kah, entah seorang supaya dia tidak dengar Injil, dia cegat seorang itu untuk ikut PA kah. Dia, coba bayangkan kita ini punya acara seminar ya, sudah makin dekat, brosur-brosur mungkin kita sudah tebarkan ya kan, kita sudah ajak orang-orang, dia ini bekerja keras, makanya kita harus lebih keras, bekerja keras, karena si iblis ini sedang mencegah supaya orang tidak mau datang gitu, karena dia tidak mau ambil resiko. Kalau yang datang ini nanti bisa dengar Injil yang benar nih, bisa berubah ini imannya. Saudara, dia akan berusaha. Iblis tidak mau ambil risiko. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis akan berusaha itu. Setiap firman Tuhan disampaikan itu bagaikan benih yang ditabur ya. Kita tahu itu. Setiap kebenaran yang disampaikan, firman Tuhan kasih perumpamaan itu bagaikan benih. Bagaikan benih. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang tidak datang, berarti itu benih tidak ditaburkan. Coba bayangkan, kalau orang tidak datang ke sini, saya khotbah sama siapa? Ditaburkan tidak benih? Tidak. Dia akan mencegah sedini mungkin, saudara. Dan Tuhan mengharapkan bahwa dengan ditaburnya benih-benih ini, ada berkat-berkat Tuhan yang diberikan. Ada banyak hal yang dia ingin berikan, sampaikan untuk menguatkan kita. Dan dia ingin sampaikan melalui firman-Nya, melalui firman Tuhan yang benar dan jelas. Itu adalah hal yang tidak disukai oleh iblis. Jelas, saudara. Ketika kita dapatkan dalam Alkitab, ketika firman Tuhan sampaikan dan ada orang yang tidak datang, maka orang itu kehilangan suatu berkat. Saudara, kalau orang, misalnya benih itu tetap disampaikan, misalnya ada orang yang seharusnya 20 orang datang, tetapi yang datang hanya 5 orang, yang 15 orang ini kehilangan berkat. Saudara, karena lewat kebenaran itu Tuhan, orang yang datang mendengarkan itu dapat berkat. Tapi kalau dia tidak datang, berarti dia kehilangan berkat. Kalau Anda tidak yakin, coba Anda baca di dalam Injil Yohanes. Ini satu contoh klasik dalam Alkitab, ketika ada orang, ada kebenaran yang disampaikan, ada berkat yang ditaburkan, tetapi ada orang yang tidak datang. Bagaimana orang itu kehilangan berkat? Yohanes pasal 20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 hingga 24. Di sana firman Tuhan sampaikan, dan
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpul murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lubang lambungnya kepada mereka. Murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi, ini contoh, ya kan? Contoh. Ketika ada berkat yang disampaikan oleh Tuhan dan ada orang yang tidak datang, yaitu Thomas, ternyata tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ya. Betapa murid telah dikuatkan, tetapi Thomas tidak ada di sana, saudara yang dikasih Tuhan. Thomas tidak dapat berkat firman Tuhan yang tadinya Tuhan juga akan berikan kepadanya sebenarnya, ya, karena dia masuk dalam murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Dan sehingga Thomas yang dengan imannya yang lemah, kecil, ya, ketika di ayat 25, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Coba kalau dia ada saat itu, ketika Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-murid yang lain, bisa nggak dia ngomong begini? Seharusnya tidak. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih tunjuk kepada mereka. Ini. Tangan lubang dan lubang di... Ya. Inilah contoh bagaimana ada berkat yang disampaikan lewat firman Tuhan, tetapi ada orang yang tidak datang dan dia tidak menikmati. Itu baru hal itu. Belum lagi katanya Tuhan menghembusi kudus kepada mereka. Thomas tidak datang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu perbedaan yang terjadi hanya karena Thomas tidak hadir saat Yesus hadir. Thomas tidak ada di kelompok yang datang pun tidak. Dia masuk di kelompok situ. Yang datang pun tidak. Jadi jangankan dia mau dengar dan melakukan, gimana? Apa yang mau didengar, apa yang mau dilakukan, dia datang pun tidak, gitu kan? Datang aja enggak dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Paulus pernah berkata kepada orang percaya di Ibrani, di pasal yang ke-10 ayat 25, ini satu peringatan supaya kita tidak masuk dalam kelompoknya Thomas yang datang pun tidak. Firman Tuhan berkata bahwa janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan Jangan. Ya kalau kita menjauhkan berarti kita masuk dalam kelompoknya Thomas. Yang datang pun enggak. Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow. Saya pikir kalau Paulus tulis surat ini hari ini, mungkin di frases itu tidak memakai kata beberapa orang. Dia akan memakai apa? Banyak orang. Banyak orang, saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memperkecil dari mereka yang datang pun tidak, supaya kita tidak masuk di sana. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang Kristen berpikir, saya janganlah terlalu rajin ke gereja. Ya 1 bulan 2 kali, udah cukup lah. Ya. Atau bahkan ada yang ekstrimnya, sampai di Manado terkenal apa istilah burung tahun, ya kan? Kita di gereja yang dulu kan paling tahu sekali nih burung tahun. Nanti kalau sudah tanggal 25 Desember, gereja itu full, bikin tenda sampai pakai jalan. Macet lagi. Kenapa? Katanya yang burung tahun baru ikut gereja.
Saudara, tidak demikian. Tidak demikian. Bahkan dia berkata, sudahlah, jangan terlalu fanatik. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini banyak orang bertanya, mengapa kamu terlalu sering ke gereja? Mengapa kamu terlalu menghabiskan waktumu ke gereja, belajar Alkitab? Mengapa? Ada yang berkata, kamu waktunya kok 1 minggu sampai 2 kali ke gereja, kebaktian umum, dari jam 9 nanti pulang, menahan lapar lagi, jam 12 lagi, selesainya lagi. Aduh, ngapain? Hari Rabu sudah capek dari kerja, malam harus datang kebaktian doa. Ngapain sih? Oh saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih tahu, mereka ini adalah orang-orang yang dipakai iblis untuk membuat Anda kehilangan berkat rohani yang Tuhan ingin berikan kepadamu, dengan mencegah Anda menjadi orang yang datang pun tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu nomor 1. Yang kedua, kualifikasi kedua adalah yang datang tetapi tidak mendengar. Yang tadi tidak datang, ya berarti tidak dengar dan tidak lakukan, sudah pasti. Nah ini yang datang, sudah datang, yang masih lebih baik dari yang tadi, tetapi tidak dengar. Tidak dengar. Coba kita baca di dalam Kisah 19. Kisah Rasul pasal 19. Saudara, Kisah Rasul pasal 19. Ini perikop yang sebenarnya saya sudah berulang-ulang sampaikan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Dan ini memang cukup panjang. Ya, jadi saya ingin sampaikan dalam catatan firman Tuhan dalam Kisah Rasul 19 ini, kisahnya adalah ketika Paulus bertemu dengan beberapa orang murid di sini katanya. Dan ini adalah orang-orang yang katanya sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, berarti mereka ini adalah orang-orang yang datang sebenarnya, ya kan? Ketika Yohanes kan sebelum dia baptis kan, membaptis kan dia khotbah, ya kan? Ya, Yohanes kan mengajar. Ya. Nah, sehingga katanya murid-murid ini Paulus tanya, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus?" "Oh, belum, Paulus. Kami belum terima, jangankan terima, dengar pun tidak." Wah, gimana mereka bisa nggak dengar? Kalau mereka bisa nggak dengar tentang Roh Kudus? Padahal ketika Yohanes membaptis, dia berbicara nggak tentang Roh Kudus? Berbicara tentang Roh Kudus. Jangankan berbicara, bahkan Roh Kudus menampakkan saat itu ketika Yesus dibaptiskan, Roh Kudus katanya hadir situ dengan burung merpati. Bisa-bisanya para murid ini tidak pernah dengar tentang Roh Kudus katanya. Nah, ini mewakili contoh dari orang yang hadir tapi tidak mendengarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kalau kita baca di Matius 3 ayat 11 jelas ketika Yohanes membaptis, perikop tentang Roh Kudus itu disampaikan di sana. Dan murid-murid ini berarti adalah orang-orang yang cuma datang tapi tidak dengar. Jadi 12 murid ini adalah orang-orang yang ini cuma formalitas. Badannya ada di situ, tetapi kita tidak tahu jiwa telinganya itu kemana, gitu. Sehingga dia tidak dengar apa yang disampaikan oleh Yohanes. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata tipe yang seperti ini hari ini ada begitu banyak. Dan saya sangat berharap bahwa di tempat kita seharusnya tidak ada. Amin. Ya, saya sangat berharap semua yang duduk di sini adalah orang-orang yang datang dan yang mendengarkan. Dan yang mendengarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi di luar sana banyak enggak? Oh, banyak. Oh, banyak, saudara. Wah,
Banyak. Ada yang mereka datang, yang tidak dengar karena datang cuman sibuk-sibuk atau otot di muka. Iya kan? Nah yang datang sudah ganti baju bagus-bagus, malah sibuk di depan. Orang lewat saja jadi urusan mereka. Bagaimana mau dengar itu yang di dalam disampaikan? Tetapi ada yang datang, sudah duduk di dalam benar, tetapi malah sibuk dengan handphone. Atau sudah datang, tidak dengar karena ketiduran ya. Di Kisah Rasul ada contoh seperti itu, ya kan? Ketika Paulus khotbah, ada seorang anak muda katanya apa? Tertidur dan jatuh ya. Jatuh, kan mati dia sebenarnya. Ya. Jatuh. Nah, ini adalah orang contoh orang yang datang tapi tidak mendengar. Kenapa? Ketiduran. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan ingat, semua itu sebenarnya adalah bagian pekerjaan iblis. Oke, dia kecolongan, terlanjur dia datang. Gimana caranya? Supaya saya buat dia bisa datang. Dia oke lah, dia sudah datang. Tapi kalau bisa dia tidak mendengar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sudah datang berjemaat tetapi kita tidak berpartisipasi. Ya. Kita tidak mendengar firman Tuhan yang serius, tapi hanya yakin kita ada di tempat ini, senang memuji Tuhan. Amin. Ya, seharusnya seperti itu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai kita sudah ini luangkan waktu, ya seharusnya mungkin ada hal yang mau dipikir di rumah, tapi karena saya harus datang ke gereja, tapi setelah di gereja kita malah tidak dengar. Nah, kita sudah luangkan waktu segala macam, mungkin bahkan transportasi segala macam, ya mubazir. Oleh sebab itu mari datang, dengarkan. Yang ketiga, tadi yang tidak datang. Pertama. Yang kedua, datang tapi tidak dengar. Yang ketiga, datang mendengarkan tetapi tidak melakukan. Ini masih yang negatif. Sudah datang, ya puji Tuhan. Sudah dengarkan, ya puji Tuhan. Tetapi sayang, dia tidak lakukan. Ayat 26, ya kan? Di Matius pasal tadi disampaikan itu bahwa ada mereka yang datang tapi tidak melakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sama dengan orang bodoh. Jadi bukan hampir sama, ini sama. Iblis bisa berkata, oke, Anda sudah datang, Anda sudah dengarkan khotbah, tetapi Anda jangan lakukan. Cukup saya kecolongan 3 kali. Anda sudah datang, Anda sudah dengarkan, sudah 2 kali ada kecolongan. Nah, sekarang jangan sampai kecolongan ketiga kali Anda lakukan. Jangan sampai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jemaat di sini siapa yang sudah lebih dari 4 kali ikut seminar? Lebih dari 4 kali hitung kan, termasuk blok kelas. Yang sudah lebih dari 2 kali? Ya, tapi setidaknya semuanya sudah pernah dengar entah seminar atau blok kelas kan ikut. Setelah seminar atau blok kelas, siapa yang sudah pernah dengar bahwa ini yang benar? Siapa yang pernah dengar orang mungkin di samping Anda atau sedang ngobrol dengan Anda setelah seminar atau blok, ini yang benar nih. Ya.
Nah, ini yang paling alkitabiah nih. Ini yang the best nih. Kalau saya sudah sangat sering. Sangat sering. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, dari mereka, berapa banyak Anda dapatkan bahwa mereka ada dalam kebenaran? Dari mereka yang berkata, ini yang benar, ini yang alkitabiah, ini yang the best. Berapa banyak Anda dapatkan mereka berpihak pada kebenaran, mengikut kebenaran? Saya sudah dengar banyak dan menemukan sedikit mereka yang betul-betul berpihak pada kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini contoh dari orang yang sudah datang, orang yang sudah dengarkan, tetapi tidak melakukan. Saudara, wow, hari ini banyak. Wah, ini benar. Wah, itu alkitabiah, Pak. Ya, yang benar memang baptisan selapak, bukan yang percik. Yang benar gereja yang begini, Pak. Gereja saya salah, Pak. Masih di akhir kebaktian masih suka berkat-berkatin orang. Padahal Alkitab bilang apa? Kita ini adalah imaman yang rajani. Tidak perlu lagi ada orang yang sok jadi imam di antara kita. Karena kita masing-masing di hadapan Allah adalah imam atas diri kita sendiri. Bahkan keimamatan kita lebih baik dari keimamatan Harun. Karena kita ini imam sekaligus raja. Nah, gerejanya ini salah, Pak. Tapi kita tunggu gimana? Kapan, Pak, ambil keputusan? Ada yang berkata, ya Pak, diselamatkan hanya melalui iman, tidak dengan perbuatan. Kalau demikian, kapan Anda ambil keputusan? Sampai Tuhan datang? Sampai Tuhan mengeraskan hati? Atau sampai Tuhan panggil kamu? Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang sudah datang, kita sudah senang, sudah dengarkan, wah lebih senang lagi. Tetapi sangat disayangkan mereka tidak bisa lakukan. Dan saya sangat berharap bahwa semua yang duduk di sini adalah orang yang sudah datang, sudah dengarkan, dan akan melakukan. Supaya benar-benar kebenaran firman Tuhan, berkat yang Tuhan ingin berikan kepada Anda, nah kita semua betul-betul menjadi bagian kita dan kita bisa nikmati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan itu, sehingga kita masuk di bagian yang terakhir, yaitu datang, mendengar, dan melakukan. Ayat ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sama dengan orang bijaksana. Sama. Jadi ternyata kebijaksanaan, bukti kebijaksanaan yang paling pertama yang bisa ditunjukkan seorang adalah keberpihakan kepada kebenaran. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini adalah dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Bukti kebijaksanaan seseorang adalah dengan bagaimana dia berpihak kepada kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi dasar Anda membangun keluarga Anda, karir, usaha? Apa yang menjadi dasar itu semua? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda membangun semuanya di atas firman Tuhan, maka Anda adalah seorang insinyur
yang mantap, yang hebat, yang jago, yang pintar, yang bijaksana. Coba ada insinyur, sudah insinyur, master lagi misalnya, terus dia bangun rumahnya, sudah ditanam berawah, tidak ditaruh fondasi dari batu pula. Kita tinggal hitung 1, 2, 3 dia roboh. Ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita membangun sesuatu, entah itu bangunan secara fisik rumah kita kan, atau kita membangun keluarga kita kah, kita membangun karakter kita kah, kita membangun karakter anak kita kah, kita membangun keluarga kita, membangun usaha kita dan lain sebagainya. Kita bangun atas dasar apa? Atas dasar firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, ini kita bagaikan orang yang bijaksana. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, wow, ketika kita bangun segala sesuatu dalam hidup ini berdasarkan kepada firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah kita ambil menjadi bagian kita, seberapa kuat badai yang melanda? Banjir bandang. Biasanya kalau cuma banjir biasa, biasanya kan cuma air, murni air. Ini ya kan? Biasanya itu cukup evakuasi, ya kan? Evakuasi barang yang tidak boleh basah, misalnya sofa, barang-barang elektronik, sudah tinggal tunggu dia surut, siram-siram sedikit selesai. Ya. Tapi kalau dia banjir bandang, tidak cukup Anda hanya evakuasi barang-barang. Ya. Anda harus lari jauh-jauh karena bisa berpeluang rumah pun terseret. Ya kan? Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hidupmu didasarkan pada firman Tuhan, Anda akan menjadi tumbuh kuat, kokoh, berdiri kokoh dalam kebenaran, imanmu kokoh, dan Anda akan ditemui oleh Tuhan sebagai anak yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang yang mendasarkan imannya kepada hal yang bersifat materi. Ada orang yang datang ke gereja dan lain sebagainya karena dia mencari materi. Itu mendasarkan imannya pada materi. Ada yang datang ke gereja rajin segala macam, mendasarkan segala sesuatunya pada kuat dan gagahnya dia. Nah ketika badai kehidupan melanda, sayonara, hanyut berkeping-keping semuanya. Dan Tuhan ingin kita bagaikan orang bijaksana, jangan seperti orang bodoh, supaya segala macam tantangan hidup datang, kita bisa berdiri kokoh. Kita bisa berdiri kokoh. Bahkan semakin kokoh, bukan semakin redup. Saya suka sekali nonton yang berita-berita yang ini semacam nasional ya, yang berita-berita tentang hal-hal yang ada yang di on the spot itu kan, ya acara on the spot itu dia syuting berapa 7 ke 8 mercusuar yang paling ini di dunia. Wah, saya lihat ada mercusuar itu gimana cara bangunnya ya, di tengah samudra terus dihantam sama badai itu sampai mercusuarnya sampai nggak kelihatan lagi. Tapi yang luar biasanya ada orang berani tinggal loh di situ jaga. Wow, coba bayangkan mercusuarnya itu dibangun di atas pasir. Jangankan dihantam ombak besar, ombak yang sedikit-sedikit kikis pasirnya sudah roboh mercusuar. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingin menjadi mercusuar yang seperti apa? Yang bisa berdiri kokoh, yang terus bisa memancarkan terang, yang bisa menyelamatkan banyak pelaut. Kita
kita mau jadi mercusuar yang seperti apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Tuhan ingin kita dasarkan apa yang kita bangun itu pada firman Tuhan. Dan itu tidak bisa terjadi kalau kita menjadi orang yang datang pun tidak. Itu tidak bisa terjadi kalau kita menjadi orang yang datang tapi tidak dengarkan. Itu tidak bisa terjadi kalau kita menjadi orang yang sudah datang, dengarkan tapi tidak melakukan. Tidak bisa terjadi. Ini hanya bisa terjadi kalau kita menjadi orang yang memiliki kesukaan untuk datang, yang memiliki kesukaan untuk mendengarkan dengan setia, dan juga memiliki kesukaan untuk konsisten melakukan. Dan percayalah, hidupmu akan bertumbuh kuat, imanmu akan makin kokoh, dan akan bertemu dengan Juru Selamat kita dalam kekekalan dan mulia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa melakukannya. Dan tolong kami, agar kami hidup ini semakin menyenangkan hati-Mu. Kami bisa mendasarkan iman kami terhadap firman-Mu. Bahkan bukan hanya iman kami, segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup kami, kiranya mungkin kami dasarkan itu pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.